Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuraini dengan NIM H022357 dari kelas E. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan pengaturan mengenai tujuan, isi, materi pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum ini bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman. Adapun saat ini kurikulum yang digunakan di Indonesia adalah kurikulum merdeka. Terdapat beberapa struktur dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada program intrakurikuler. Nah, program ini tujuannya untuk mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Yang kedua ada program ekstrakurikuler. Nah, program ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran yang dilakukan untuk mengembangkan minat, bakat, potensi, dan karakter peserta didik. Yang ketiga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Terdapat 7 tema yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, terus kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Yang keempat ada asesmen. Nah, asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Nah, ada 3 jenis asesmen, yaitu asesmen awal, asesmen sumatif, dan asesmen formatif. Asesmen awal dilakukan di awal-awal pertemuan agar guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing siswa. Selanjutnya asesmen formatif. Nah, asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Nah, hasil dari asesmen ini akan membantu guru untuk menyesuaikan strategi mengajar sesuai kebutuhan siswa. Kita bisa menggunakan berbagai teknik seperti observasi, tes, penilaian performa, proyek, produk, dan portofolio. Yang jelas, setelah asesmen dilakukan, tindak lanjutnya harus jelas, misal dengan memberikan umpan balik langsung melalui intervensi sesuai dengan kondisi siswa. Untuk mendukung proses ini, pendidik dapat menyiapkan instrumen seperti rubrik penilaian, catatan anekdot, atau lembar checklist agar data yang dikumpulkan bisa lebih terarah. Kemudian ada juga yang disebut asesmen sumatif. Nah, asesmen ini dilakukan di akhir pembelajaran suatu materi atau akhir semester. Nah, tujuannya berbeda dari formatif, yaitu untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa secara keseluruhan. Sama seperti asesmen formatif, teknik yang digunakan juga bervariasi mulai dari tes, proyek, formulir hingga portofolio hingga produk atau performa. Setelah asesmen sumatif selesai, pendidik perlu tetap menindaklanjuti hasilnya, misal dengan memberikan umpan balik kepada siswa dan melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran jika diperlukan. Yang kelima, alokasi waktu. Nah, sekolah diberikan kebebasan untuk memilih waktu yang sudah ditentukan Kemendikbud. Terdapat model reguler, model blok, dan model kolaborasi. Yang keenam, perangkat ajar. Nah, ada beberapa perangkat ajar yang digunakan, yaitu modul ajar, modul proyek, buku non-teks, video, dan media digital. Kemudian ada beberapa unit penting yang harus ada di dalam modul. 1. Capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran adalah tujuan akhir setiap fase pembelajaran untuk kegiatan intrakurikuler. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasaan
untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Dalam modul ajar terdapat 3 komponen penting yang harus ada, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Nah, pendidik diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar ini dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Ya, oke, I think that's all. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.